Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kembar seperti yang diserat atau ditulis yang Joyoboyo dalam bait-bait jongkonya seolah membuka tabir dan telinga kita tentang kebenaran jongko Joyoboyo. Bukan sebuah mitos, khayalan atau dongeng pengantar tidur. Sadar atau tidak, satu persatu bait-bait jongko Joyoboyo menjadi kenyataan, dan yang terjadi saat ini khususnya di tanah Jawa, udan salah mongso. Hujan yang terjadi padam tidak pada musimnya. Saat ini musim kemarau, tetapi hujan sering terjadi tidak siang, tidak malam. Tidak sedikit orang yang berusaha membedah atau membuka tabir misteri tentang jongko Joyoboyo, yang tentunya dengan penalaran ataupun otak-atik gaduk. Jongko Joyoboyo banyak kata-kata yang tersirat atau yang dikiaskan, yang tentu dalam pembedahannya tidak bisa hanya dengan pikiran atau penalaran, tetapi harus menggunakan rasa, atau bahkan untuk membuktikannya dengan mata hati atau mata batin, yang tentu untuk mendapatkan kebenaran dari bait-bait tulisannya. Yang menjadikan perbedaan pendapat dan pemahaman, tetapi pada intinya sama, ingin membuka tabir ilahi tentang kejayaan Nusantara dengan dimunculkan atau kemunculan sosok Satrio Piningit yang diawali dengan gejolak alam, gejolak kehidupan, atau yang diserat zaman kala bendu, zaman kehancuran. Wallahu alam. Sosok Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu kemunculannya menjadi misteri antara ya dan tidak, antara benar dan salah, tentang sosok manusia setengah dewa. Sedang di mana dia, siapa dia, tidak ada yang mengetahui, bahkan identitas dan keberadaannya, kecuali orang-orang yang dekat dengannya, yang tentu dengan ciri-ciri dan keanehan-keanehan yang terjadi dalam kehidupan atau dalam keseharian sosok Satrio Piningit. Berpendapat dari sudut pandang yang berbeda untuk menggali tentang sosok sejatinya Satrio Piningit. Dari sudut pandang orang-orang Inuwe atau orang yang diberi kelebihan dengan mata hatinya, atau dari anak-anak berkarohmah atau anak indigo. Dari beberapa orang dengan cara pandangnya menyimpulkan atau berpendapat sama, sosok Satrio Piningit adalah generasi atau keturunan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut mereka ada tanda-tanda yang hanya bisa dilihat dengan mata hati atau mata batin, yang diantaranya ada lafal Allah di hati Satrio Piningit, dan ada tulisan Muhammad Allah Al-Mahdi di dadanya. Dan tertanam kayu telogosari dalam tubuh, dan banyak ciri lain yang dimiliki. Beliau yang oleh Allah mengalami proses reinkarnasi, dilahirkan kembali dari seorang wanita yang tentu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip bait jongko Joyoboyo dalam bait 161 tentang keberadaan Satrio Piningit yang diserat di sebelah timur lereng Gunung Lawu atau di kaki Gunung Lawu sebelah timur dan di timur Sungai Bengawan. Dengan cara pandang batinnya, beberapa orang berpendapat sama. Daerah tersebut atau tempat tersebut adalah Alas Ketonggo di daerah Ngawi, Jawa Timur. Bagi orang-orang spiritual atau anak indigo, dengan cara pandangnya akan lebih memahami kemisteriusan dan kemistisan Alas Ketonggo. Benar atau salah, Alas Ketonggo menulis sejarah dan menjadi saksi tentang tempat siraman atau pensucian Eyang Brawijaya V
sebagai seorang wali Allah sebelum beliau mu'alaf masuk Islam dan bersahadat di Gunung Lawu dan mendiami puncak dan wilayah Gunung Lawu. Proses reinkarnasi Satrio Piningit, beliau berdarah bangsawan, terah kesatria dari kerajaan Mojopahit. Beliau putra Raden Wijaya, dan beliau yang seharusnya menjadi penerus tahta Mojopahit sebagai putra mahkota. Karena misteri alam, beliau tidak bisa menduduki tahta singgasana karena ketika masih dalam kandungan mengalami proses keguguran dan sukmonya disembunyikan. Menurut pendapat mereka, disembunyikan oleh Nabi Khidir alaihissalam di alas Ketonggo. Mohon maaf, pemahaman atau pendapat tersebut memang tidak masuk akal. Bahkan orang yang berpendapat tersebut bisa dikatakan gila, penghayal, ataupun pemimpi. Wallahu alam. Satrio Piningit yang dibesarkan di alas Ketonggo dan diberi nama Raden Abi Bondowoso Cokromenggolo. Seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada bayi yang gugur akan dihidupkan di abad atau zaman selanjutnya melalui orang tua secara acak, yang tentu karena kehendaknya dan karena ketentuannya. Wallahu alam. Kalau dikaji dari namanya berdasar bahasa Jawa, nama Abi bermakna atau mempunyai arti anak pintar atau berkelebihan ilmu. Sedang Bondowoso mempunyai terdiri dari dua suku kata, yaitu Bondo atau harta dan Woso dari kata kekuasaan. Bondowoso mempunyai makna kekayaan dan kekuasaan. Sedang Cokromenggolo dari dua suku kata. Cokro yang melambangkan orang yang terampil, ulet, kompeten. Dia adalah orang yang lembut hati dan murah hati. Menggolo mempunyai makna atau artian panglima atau pemimpin. Kalau disimpulkan, Abi Bondowoso Cokromenggolo mempunyai arti atau makna seorang pemimpin yang lemah lembut, yang murah hati, terampil, ulet, mempunyai banyak harta dan kekuasaan, cerdas dan banyak ilmu pengetahuan, baik yang nampak oleh mata di kepala ataupun dengan mata hati. Kalau kita kaji atau kita cermati, sosok tersebut sesuai apa yang diserat Eyang Joyoboyo dalam jongko-jongkonya, yang tentu menceritakan sosok ksatria yang oleh karena kepentingan alam atau kehidupan disembunyikan dengan gelar Satrio Piningit. Beliau yang dididik oleh Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menjadikannya mempunyai atau memiliki ilmu lahir dan batin. Beliau yang saat ini dalam proses menyelesaikan gemblengan alam untuk menyempurnakan keilmuannya dalam proses lelono topong rame, yang tentu hidup membaur di tengah-tengah umat manusia, tetapi harus memper atau menahan nafsu, baik nafsu lahir maupun nafsu batin. Dalam proses lelono topong rame, beliau sangat menyembunyikan jati dirinya dan selalu akan berpindah-pindah tempat ketika ciri atau identitasnya diketahui orang lain. Beliau yang meninggalkan kemewahan kehidupan, kebiaring dunyo, dibenturkan dengan penderitaan dan kesengsaraan kehidupan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tentu hanya waktu yang akan menjawab kembalinya sang putra mahkota Nusantara untuk mengembalikan Nusantara seperti pada zaman Mojopahit. Beliau yang saat ini ditunggu-tunggu umat manusia, bahkan penduduk langit
telah menemukan jati dirinya di alas Ketonggo. Beliau harus membuktikan sesuai dengan namanya, Abi Bondowoso Cokromenggolo, putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Satrio Piningit, karena proses reinkarnasi beliau yang masih keturunan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu mempunyai ilmu batin, dan putra Raden Wijaya yang mempunyai ilmu lahiriah. Dua sisi kehidupan yang menjadi satu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak berkarohmah atau yang disebut anak indigo, dan orang-orang yang diberi kelebihan mata batinnya harusnya lebih mudah mengetahui sosok dan keberadaan beliau, kebenaran dan kemisteriusan Satrio Piningit. Karena sadar atau tidak, beliau memasangkan sinyal-sinyal untuk dikenal dan diketahui meski tidak semua orang dan siapapun yang dekat dan mengetahui sosok Satrio Piningit yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan siapapun yang menghina atau mencemooh sosok Satrio Piningit, mereka adalah serugi-ruginya orang. Wallahu alam. Alam akan menjemput sang satria, menyelamatkan kehidupan, dan akan duduk di singgasananya untuk memimpin dengan welas asih untuk keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.